Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Zainal Effendi dari IAIN Samarinda, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan menyampaikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat, LAS DBO Cabang Kutai Kartanegara. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah seminar proposal yang dipimpin langsung dengan Bapak yang terhormat Bapak Parno SI MSI. Baik, mari lanjut pada bab pertama, pendahuluan bagian pertama. Yang pertama adalah latar belakang. Yang latar belakangi penelitian ini yang pertama adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada September 2019 adalah sebanyak 220,91 per ribu atau 51,91%, dan pada bulan sebelumnya, pada bulan Maret 2019 sebanyak 219,92 ribu atau 5,94%. Berarti jumlah penduduk miskin secara absolut bertambah 990 orang. Namun secara persentase turun sebesar 0,03%. Yang artinya dalam jangka waktu 6 bulan, jumlah penduduk miskin di Kutai Kartanegara telah bertambah 990 orang. Terkhusus di Kutai Kartanegara terdapat 56,34 ribu yang merupakan 25,61% dari total penduduk miskin di Kalimantan Timur. Baik, beberapa penyebab kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain adalah karena melemahnya perekonomian global dan banyaknya PHK, tingginya tingkat pengangguran, harga barang yang naik tanpa diimbangi dengan pendapatan, rendahnya pendidikan formal dan keterampilan, tidak memiliki kepemilikan dan legalitas aset ataupun modal usaha, tingginya migrasi dari luar pulau, dan menurunnya kualitas lingkungan. Kesenjangan penghasilan dan rizki, mata pencaharian di antara umat manusia adalah hal yang tidak bisa ditolak, karena ini merupakan sunnatullah atau hukum Allah yang adalah ketetapannya Allah agar ke depan di dunia berjalan seimbang. Untuk mengurangi kesenjangan, tentu saja sudah disediakan oleh Allah caranya, yaitu dengan mewajibkannya zakat dari si kaya untuk diberikan kepada si miskin. Bukan hanya sekedar amal tatawwu yang merupakan sunnah atau opsional bisa dipilih dikerjakan ataupun tidak, melainkan ini adalah sesuatu yang wajib. Dengan zakat, kesenjangan sosial dapat diminimalisasikan dan rasa gotong royong serta rasa di kalangan umat Islam dapat ditumbuh kembangkan. Potensi zakat di Indonesia terhitung besar. Pada tahun 2019, berdasarkan Puskas Basnas, potensi zakat di Indonesia mencapai 233,8 triliun. Ini merupakan hasil perhitungan dari 5 indikator yang digunakan dalam kajiannya. Indikator tersebut meliputi potensi zakat pada sektor pertanian, peternakan, perusahaan, deposito, dan penghasilan di setiap provinsi di Indonesia. Penghasilan terbesar, indikator zakat penghasilan menjadi sektor yang memiliki nilai potensi zakat yang paling tinggi sebesar 139,07 triliun. Yang selanjutnya disusul oleh zakat uang sebesar 58,76 triliun. Bukan angka yang kecil apabila zakat ini dioptimalkan untuk dikumpulkan. Dan juga zakat produktif merupakan model distribusi zakat di mana dana zakat diberikan kepada seorang
atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja. Asna ini mendefinisikan zakat produktif adalah sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk dikonsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Menurut M. Dawam Raharjo, pemberdayaan ekonomi umat mengandung 3 misi. Misi yang pertama, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lain dan bersifat universal. Misalnya besaran-besaran produk dan kelangsungan kerja. Kedua, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum Islam, hukum syariah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi Islam. Ketiga, membangun kekuatan-kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik, salah satunya yaitu melalui zakat. Lanjut kepada LAS-DPU, Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat Cabang Kutai Kartanegara merupakan salah satu lembaga amil zakat yang berada di Kutai Kartanegara dan sering disebut dengan sapaan LAS-DPU Kukar, atau biasanya disebut juga dengan LAS-DPU saja. Itu biasanya orang-orang kenalnya LAS-DPU. Di Tenggarong, di Samarinda, ini salah satu lembaga amil zakat yang cukup populer. Penyaluran bantuan yang diberikan oleh LAS-DPU merupakan penyaluran murni tanpa pengambilan kepada mustahik. Namun, ada juga penyaluran yang sifatnya pinjaman, tetapi tanpa bunga. Program LAS-DPU mengarahkan dana zakat, infak, sedekah, dan lebih hidup, agar dan sedekah lebih hidup, bergulir, tepat sasaran, dan berdaya guna, serta lebih produktif sehingga dana yang terhimpun oleh lembaga amil zakat dana peduli umat memiliki nilai tambah yang dan maslahat yang berlipat ganda dan memiliki multi efek bagi mustahik yang mendapatkan dana bantuan pinjaman. Beberapa penelitian sebelumnya, yang mana penelitian sebelumnya tidak hanya di LAS-DPU doang, penelitiannya macam-macam dari mana-mana, ini cuman sama begitu penelitiannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairul 2019 di LAS-DPU, Kaltim Cabang Samarinda menunjukkan bahwa dana zakat dan infak dan sedekah yang dikelola oleh LAS-DPU Kaltim Cabang Samarinda dapat memberikan peluang kepada para mustahik yang memiliki bakat wirausaha. Sehingga dari LAS-DPU Kaltim Cabang Samarinda akan memberikan dana bantuan maupun pinjaman serta pelatihan dan bimbingan untuk menjalankan usaha sesuai potensi yang dimiliki oleh mustahik. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat LAS-DPU Kaltim, cabang Samarinda tidak dapat melaksanakan secara maksimal karena kekurangan sumber daya manusia untuk menjalankan program tersebut. Beberapa penelitian terdahulu mengenai zakat produktif, ini tidak hanya di mana-mana nih ya, bukan di luar Pulau Kalimantan. Dana mengenai zakat produktif menyatakan bahwa zakat produktif berpengaruh atau tidaknya terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Pertama, Muslih 2017 mengatakan bahwa pemberian dana zakat produktif mampu memberikan usaha baru bagi mustahik dan mempengaruhi pendapatan mustahik. Lalu yang kedua, Fajar 2016 mengatakan bahwa indikator ketepatan sasaran program dan pemantauan program sudah efektif, sedangkan indikator sosialisasi program dan tujuan program belum efektif. Lalu yang kedua, selanjutnya ada selain itu dalam penelitian Teguh Ansori 2018, pendistribusian dana zakat memang selama ini lebih banyak untuk program yang bersifat konsumtif daripada yang bersifat produktif. Oleh karena itu, program-program pemberdayaan mustahik melalui program pendistribusian produktif masih kurang maksimal. Ada beberapa kendala yang menjadi kurangnya kegiatan produktif pemberdayaan mustahik. Pada penelitiannya didapatkan ada
beberapa kekurangannya, yaitu diantaranya adalah kurang maksimalnya peran antara pengurus dan juga amil. Dan juga selain itu pendukungan dari masyarakat juga belum begitu terlihat. Ini perlu sekali dukungan dari masyarakat, teman-teman. Jadi berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini akan menjawab apakah teknis pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh LAS DPO Kukar telah tepat guna untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dan mengambil judul Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat LAS DPO Cabang Kutai Kartanegara. Lanjut kepada bagian selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan, maka latar belakang yang dapat diambil adalah apakah teknik pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh LAS DPU Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat Cabang Kabupaten Kutai Kartanegara telah tepat guna terhadap pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendapatan mustahik. Lanjut, tujuan penelitian. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah teknik pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh LAS DPU Cabang Kabupaten Kutai Kartanegara telah tepat guna terhadap pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendapatan mustahik. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, ada yang bagian paling bawah bagi penulis, untuk memperluas pengetahuan pengelolaan dana zakat produktif yang disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik, ekonomi umat. Karena saya sendiri ingin sekali untuk memajukan ekonomi umat muslim yang ada di dunia, bukan Indonesia saja, bro. Lalu yang kedua, bagi praktisi sepertinya ini minta digeser ini. Next. Bagi praktisi, sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan zakat yang bertujuan produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya kaum fakir dan miskin. Jadi agar lebih efektif dan efisien. Apabila masih ada kekurangannya, maka itulah yang harus diperbaiki. Apabila sudah mantap, maka itu perlu dikembangkan inovasi agar lebih mantap terus dan tidak terketinggalan zaman. Oke, kita lanjut kepada penegasan istilah. Didefinisikan secara operasional adalah teknik penyaluran zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Teknik penyaluran zakat produktif adalah langkah atau cara dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang memiliki efek jangka panjang untuk penerima zakat, bahkan hingga mustahik menjadi muzaki. Keren kan? Dia pertamanya dapat zakat, akhirnya karena tersedianya zakat produktif, dia mendapatkannya dan akhirnya dia menjadi muzaki. Akhirnya dia yang membiayai orang lain untuk menjadi muzaki juga. Keren sekali. Sedangkan pemberdayaan ekonomi mustahik adalah suatu usaha terhadap ekonomi mustahik untuk memperbaiki serta mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar. Oke, lanjut kepada sistematika penulisan. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi pihak penulis, bagi praktisi, bagi akademik, dan serta sistematika penulisan skripsi. Pada bab kedua, landasan teori,
Pada bab ini diuraikan beberapa teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, yaitu pengertian zakat, tujuan zakat, manfaat zakat, terus pendayagunaan zakat, zakat produktif, badan amil zakat. Kita pakainya di sini yang kita akan teliti adalah lembaga amil zakat dana peduli umat. Terus cara penyaluran, siapa-siapa aja menerima zakat, peran zakat dalam kehidupan bermasyarakat, dan pemberdayaan ekonomi. Itu dia. Lalu pada bab 3, metode penelitian. Bab ini diuraikan tentang metodologi penelitian seperti penelitian apa yang digunakan, subjek penelitiannya apa, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas dan reliabilitas data. Pada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini jelas saja akan menguraikan tentang profil dan gambar umum LAS DPU, cabang Kutai Kartanegara. Selain itu juga berisi pembahasan mengenai hasil penelitian. Lalu bab yang kelima, bab ini berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang diberikan berkaitan dengan hasil penelitian untuk berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, sehingga dapat lebih bermanfaat. Oke, kita lanjut kepada bab selanjutnya, yaitu landasan teori. Kita kembalikan lagi kameranya. Landasan teori bab 2. Pertama, kajian teori. Ini singkatnya saja teman-teman ya. Ini banyak loh, 8. Ini memakan waktunya akan sangat banyak kalau misalnya kita jelaskan secara rinci semuanya. Pertama adalah pengertian zakat. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, ini kebolak-balik sengaja supaya kalian fokus gitu ya. Ini apaan? Ini 6 atau 9 begitu kan ya. Nah, jadi langsung saja pengertian zakat yang nomor 1. Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar haul tertentu, kadar, tim ukuran, dan haul, ukuran waktu tertentu, dan memenuhi syarat dan rukunnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang salah sebut tadi ya, yang berhak menerimanya. 8 asnaf, nanti dijelaskan di bawah, menurut ketentuan yang telah ditetapkan syariat. Hikmah dan tujuan zakat. Ada banyak hikmah dan tujuan dari zakat, banyak banget. Dan hikmah ini tujuannya nggak cuman gimana ya, banyak banget pokoknya. Hikmah tersebut tak hanya kepada yang menunaikan zakat, tetapi juga untuk kepada mereka-mereka yang menerimanya zakat. Dan juga banyak lagi komponen-komponen lainnya yang terpengaruh oleh adanya zakat. Jelas saja itu akan mempengaruhi mengenai sesuatu yang positif, menjadikan sesuatu menjadi lebih positif. Yang pertama adalah perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri menikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki. Lalu, zakat juga mendidik berinfak dan memberi agar lebih terbiasa, karena ini adalah akhlak mulia apabila kita miliki. Lalu berakhlak dengan akhlaknya Allah, karena salah satu sifat Allah adalah memberi kebaikan, rahmat, kasih sayang, dan kebajikan tanpa ada kemanfaatan yang kembali, artinya ikhlas, kembali kepadanya. Berusaha untuk mengamalkan sifat-sifat ini dengan kemampuan manusia adalah berakhlak dengan akhlaknya Allah. Luar biasa sekali, yang mana merupakan ujung dari kesempurnaan nilai kemanusiaan yang sesungguhnya. Lalu zakat juga dapat mengobati hati dari cinta dunia.
Zakat dari segi lain merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajiban kepada Tuhannya dan kepada akhirat, serta merupakan obat agar tidak tenggelam kepada kecintaan akan harta dan kepada dunia secara berlebih-lebihan. Lalu selanjutnya zakat. Ini masih bagian yang pengertian zakat. Zakat menarik rasa simpati atau cinta. Selanjutnya, zakat pula merupakan hak bagi setiap mustahik dan berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama golongan fakir dan miskin ke arah kehidupan yang lebih baik, bahkan menjadi seorang muzaki. Yang jelas, muzaki bukan sembarangan orang, karena yang jelas muzaki adalah orang kaya, mas bro. Kalian ini sembarangan, orang kaya aja yang bisa zakat itu kan? Enggak juga sih. Zakat fitrah kan nggak pandang bulu ya. Lalu lanjut kepada zakat pula berguna untuk menghindarkan muzaki dari sifat kikir. Zakat untuk membersihkan harta. Sorry, ini bukan corona, yang debu. Menumbuhkan keberkahan pada harta dan yang dizakati. Jadi harta yang dizakati akan lebih berkah. Lalu sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan maupun sosial, dan terlebih lagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelatihan dan sebagainya. Bisa gunakan dana ini, teman-teman. Ini memang seperti itu ya. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, betul sekali ini. Karena zakat tidak akan menerima dari harta yang kotor, yang didapat dengan cara-cara yang batil, yang tidak diperkenankan oleh agama. Oke, lanjut kepada bagian selanjutnya, pendayagunaan zakat. Bagian yang ketiga, pendayagunaan zakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional. Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti pembangunan sarana sekolah, sarana kesehatan, atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu bagi pembangunan usaha para pedagang atau pengusaha kecil. Selanjutnya pada bagian yang keempat, zakat produktif. Zakat ini adalah zakat yang terhadap produksi, diasumsikan ya teman-teman ya. Ini kita logika dulu sebentar, ya kan? Bahwa para muzaki adalah golongan produsen, karena mereka setiap tahunnya bakal pasti berzakat. Ya, apalagi setiap ada keberkahan ya, bisa jadi insya Allah itu hartanya akan bertambah. Jadi zakatnya pun akan naik. Luar biasa sekali. Maka manfaat zakat akan dirasakan produsen melalui tingkatan konsumsi yang tetap terjaga. Bagaimana tidak? Karena orang-orang yang ramai tidak mampu, tidak punya uang, kita kasih uang untuk mereka. Kita berikan dana untuk mereka. Akhirnya mereka pun dapat untuk berbelanja untuk konsumsi mereka. Ya kan? Benar sekali. Bahkan dana maka dana yang diperoleh mustahik akan dimanfaatkan untuk konsumtif yang mendorong perekonomian. Karena perekonomian konsumtif naik, itu juga membantu untuk meningkatkan perekonomian. Namun saat ini zakat bukan hanya dimanfaatkan secara konsumtif, namun juga untuk memberdayakan ekonomi secara produktif. Karena lebih dapat membantu mustahik dalam jangka waktu yang panjang. Bedanya sama konsumtif sekali pakai habis, sekali 2 kali selesai. Gimana kalau posnya produktif, walaupun mungkin kita tidak langsung pakai untuk kita makan hari ini, tetapi kita bisa gunakan untuk mendapatkan makanan yang lebih layak kepada hari-hari berikutnya. Bisnismen, kita bisa untuk bisnis ini. Lalu bagian selanjutnya adalah DPU, dana peduli umat. Ini mohon maaf belum bisa saya jelaskan secara rinci karena webnya sedang tutup. Kelihatannya sedang ada perbaikan web. Saya hubungin teman saya yang ada di sana juga, katanya
lagi dalam masa-masa perbaikan dari pusat katanya. Saya mau kesana juga, ini lagi corona nih, aduh bahaya. Saya di kampung. Tapi kan kita nggak tahu ya. Bisa saya pas kesana malah saya yang bawa corona. Kasihan orang-orang DPU. Nggak bisa lagi mereka mau kasih zakat ke orang-orang gitu ya. Bagi-bagi zakat gitu. Sakit semua gitu. Wah, innalillah, jangan sampai. Lalu bagian yang keenam, penyaluran zakat. Penyaluran zakat ini adalah sasaran-sasaran penyaluran zakat menurut surat At-Taubah ayat 60. Jadi gini teman-teman, zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat itu harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas. Skala prioritas itu prioritas telah disusun oleh program kerjanya. Jadi gini teman-teman, saya pernah ke Basnas Samarinda, Basnas Kaltim nggak salah. Jadi mereka ada skala prioritas. Jadi berapa persen untuk fakir miskin, berapa persen untuk ghorim, gitu ya, berapa persen untuk amil, apalagi para budak kan sudah tidak ada, jadi dialihkan dananya ke tempat yang lain, seperti itu. Nah, gini teman-teman, sasaran penyaluran zakat menurut surah At-Taubah ayat 60, pertama adalah fakir miskin. Jelas fakir miskin harus menerima zakat. Golongan pertama nih, dalam kenyataannya di masyarakat fakir miskin sulit untuk dibedakan dan dipisahkan. Fakir dan miskin kurang lebih sama, tapi fakir lebih parah pada miskin. Golongan ini disebut sebagai golongan pertama dan kedua. Jadi fakir pertama, keduanya adalah miskin yang berhak menerima zakat. Penting banget, kalian harus ingat ini. Lalu selanjutnya adalah amil atau petugas zakat. Mereka adalah semua orang yang bekerja dalam pengurus perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan, dan seterusnya. Lalu selanjutnya adalah mu'alaf, orang-orang yang baru masuk muslim. Jadi begini teman-teman, menurut Abu Ya'la, mu'alaf terdiri dari dua golongan, orang Islam dan orang musyrik. Mereka ada 4 kategori. Yang pertama, mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung menolong kaum muslimin. Lalu yang kedua adalah mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk membela umat Islam. Lalu yang ketiga, mereka yang dijinakkan agar hatinya masuk Islam. Lalu yang keempat, mereka yang masuk Islam. Penjelasannya sangat panjang dan sangat seru kalau dibahas. Tapi kalau dibahas ke sini, video saya kepanjangan. Yang ada ntar dosen nggak jadi nonton dan kalian pada malas untuk nonton, ya kan? Bagusnya di lain sesi. WC. Udah kayak mau jadi YouTuber doang nih. Lalu yang selanjutnya adalah al-riqab. Ini adalah para budak. Ya, itu juga perlu untuk menerima zakat. Terus ghorim, orang-orang yang punya utang. Nih, ada syarat-syarat ghorim nih. Syarat ghorim untuk kepentingan adalah pribadi adalah 1. Tidak mampu untuk membayar seluruh atau sebagian hutangnya. 2. Ia berhutang untuk bidang ketaatan kepada Allah atau lembaga atau dalam bidang ilmu mubah. Dibolehkan dalam agama. Bukan buat judi, men. Wah, kacau lah. Terus hutang yang sudah harus dilunasi, bukan hutang yang masih lama pembayarannya. Jadi deadline nih, habis waktunya harus dibayar, belum bisa bayar ya. Nah, itu harus segera dilunasi. Atau bisa jadi juga kalau misalnya orang meninggal tapi sudah nggak punya harta dan sebagainya, tapi dia masih punya utang, mohon diuruskan ya teman-teman ya. Itu sangat penting untuk selesaikan di dunia sebelum masuk ke dunia selanjutnya. Lalu selanjutnya adalah sabilillah, yaitu adalah orang-orang yang menuju kepada kerelaan Allah, baik dalam ilmu maupun amal perbuatan. Fisabilillah, perang di zaman Rasulullah, perang untuk membela agama, ya kan? Fisabilillah. Terus cari ilmu juga fisabilillah, begitu teman-teman ya. Dan ini panjang
bisa kalian tanyakan kepada ustaz-ustaz terdekat, kiai-kiai yang kalian, kiai-kiai teman-teman sekalian. Wah, luar biasa ini teman-teman. Atau enggak, teman-teman malah jauh lebih paham daripada saya. Lalu Ibnu Sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat ini, selain dapat digunakan untuk para musafir, mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, juga dapat digunakan untuk program beasiswa pendidikan. Ya teman-teman, bisa buat beasiswa dana yang ini, Ibnu Sabil. Gimana kalian kalau masih, apalagi teman-teman kita yang sekarang kena covid terus gak bisa pulang kampung gitu ya. Itu juga perlu itu dikasih dana itu. Kasihan teman-teman. Saya sebagai mahasiswa, salah satu mahasiswa juga yang merasakan dampaknya itu. Gimana ya, sulit juga gitu loh teman-teman. Kasihan. Apalagi gak bisa makan mereka, waduh. Ini kalau udah mie masih alhamdulillah. Lalu lanjut kepada selanjutnya adalah macam-macam zakat. Zakat terdiri dari dua macam, zakat fitrah dan zakat mal. Teman-teman pasti sudah sangat-sangat paham dengan hal ini, apalagi zakat fitrah. Setiap 1 tahun sekali kita bayar, dan pada bulan ini, bulan Ramadan, kita pasti bayar zakat ini. Jadi zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan kepada umat Islam pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 per kilogram makanan pokok yang ada di wilayah atau daerah tersebut yang bersangkutan. Di daerah saya sih Tanggarong ini biasanya beras, makanannya masih beras gitu ya. Nanti di daerah lain nanti padi lagi, gandum gitu ya, gandum pakainya. Di daerahnya sagu pakai sagu. Oke, sip. Dan lagi selanjutnya adalah dengan zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta yang diwajibkan atas setiap harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat mal wajib selalu dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta atau kekayaan yang telah memenuhi syarat. Seperti telah mencapai nisab, terus kepemilikannya sempurna, ini memang benar-benar punya dia, bukan lagi kayak misalkan mau roba gitu, masih ada sangkut paut dengan orang lain, harus diselesaikan dulu, ini punya saya, punya dia pastiin gitu ya. Kepemilikannya sempurna gitu ya. Berkembang secara real atau estimasi cukup haul berlalu selang waktu 1 tahun, sudah 1 tahun. Lalu jika seseorang mempunyai harta kekayaan sebanyak 20 miskol emas atau 200 dirham atau barang dagangan sesuai dengan nilai jumlah tersebut, atau 5 ekor unta atau 30 ekor sapi atau 40 kambing yang telah mencapai haulnya, dia harus menunaikan zakat, kecuali dia harus menunaikan zakat gitu teman-teman. Panjang banget pembahasan kalau misalnya soal zakat ini ya, macam-macam ya, zakat harta, zakat pertanian, banyak. Lalu selanjutnya adalah pada bagian yang terakhir adalah pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi adalah terjemahan dari empowerment, sedangkan pemberdayaan adalah terjemahan dari empower. Menurut Merriam-Webster dan Oxford English Dictionary, udah lagi usaha bahasa Inggris, pembualan. Dalam Mardianto Hutomo, kata empower mengandung 2 pengertian, yaitu to give power dan to give ability. Yang pertama adalah power atau authority, yang kedua atau enable atau usaha. Jadi yang pertama adalah memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Lalu yang kedua untuk memberi kemampuan atau kepercayaan. Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan adalah suatu upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan adalah suatu proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi
dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang yang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan hidup orang lain menjadi perhatiannya. Panjang bet lah. Menurut Raharjo, Bapak Raharjo, ya, Bapak Raharjo tahun 99 bukunya. Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut lapisan bawah atau lapisan masyarakat yang miskin yang dinilai tertindas oleh sistem dan dalam struktur sosial. Upaya pemberdayaan ini menyangkut beberapa segi. Pertama, penyadaran tentang peningkatan dan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami oleh golongan itu. Yang kedua, penyadaran tentang kelemahan atau potensi yang dimiliki sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan kepada diri sendiri untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta pengembangan diri. Yang selanjutnya, meningkatkan kemampuan manajemen sumber daya yang telah dikenali. Oke. Nah, ini dalam program pembinaan untuk menjadi seorang wira swasta. Ini dapat melalui beberapa tahap kegiatan. Di antaranya, pertama, memberikan modal, bantuan modal motivasi moral. Yang kedua, memberikan pelatihan usaha. Yang ketiga, memberikan permodalan. Tadi moral ya, yang ini permodalan. Oke, itu sangat-sangat penting sekali dalam tadi menjadi wira swasta. Nah, dan menurut Soeharto 2005 dalam bukunya yang berjudul Pembangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat mengungkapkan pelaksanaan proses dan pencapaian melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P. Nah, ini anak ekonomi pada tahu lah ini ya. Yaitu 1, pemungkinan. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Lalu yang kedua, penguatan. Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ketiga, perlindungan. Melindungi masyarakat terutama masyarakat yang lemah agar tidak tertindas oleh masyarakat yang kuat dengan tujuan menjaga persaingan yang tidak seimbang, apalagi tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah. Lalu, yang keempat, penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Yang kelima, pemeliharaan kondisi yang kondusif, agar tetap menjadi keseimbangan hak kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Lalu selanjutnya adalah kita lanjut kepada bagian selanjutnya yang namanya yaitu penelitian yang relevan. Yang pertama ada Sarmaida Siregar. Penelitiannya variabelnya adalah pemberdayaan zakat produktif, metode zakat produktif, metodenya kuantitatif dan kualitatif, gabungan antara kedua metode. Lalu data sampelnya berada di Dompet 2 Ava Medan. Hasil penelitian terdapat kenaikan pendapatan mana nih? Setelah menerima zakat produktif minimum 300.000 setiap bulannya dan maksimum sampai 9 juta setiap bulannya. Itu kan. Kalian keren gak sih zakat produktif nih menurut kalian? Pasti keren. Menurut saya ini keren sih. Lalu yang kedua, zakat ini adalah dari Galih Yulianti 2017, zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Itu lalu jenis penelitian adalah kualitatif di Basnas Boyolali. Hasil penelitiannya adalah berpengaruh untuk pemberdayaan ekonomi mustahik.
dan dapat meningkatkan pendapatan mustahik karena mampu memberikan usaha baru atau memberikan tambahan modal. Lalu selanjutnya ada Wardanti Murni Saputri di Basnas Boyolali juga, kualitatif juga, tapi ini beda tahun, dia tahun 2018. Hasilnya adanya dana zakat mampu mempengaruhi mustahik. Mempengaruhi mustahik ini artinya ada yang dapat berpengaruh secara positif, ada pun yang tidak. Begitu teman-teman ya. Mampu mempengaruhi, tetapi kebanyakan masih sudah mampu untuk mempengaruhi. Untuk meningkatkan pendapatannya, yang pasti ada pengaruh di dalamnya. Selanjutnya adalah Sela Nurfitria. Metodenya adalah kualitatif, dompet peduli umat, Darut Tauhid. Program hasil penelitian adalah program pendayagunaan dana zakat. Mana tadi tuh? Produktif dapat memberikan dampak yang sangat baik dalam peningkatan pendapatan mustahik. Tidak hanya itu, program ini juga memberikan dampak positif bagi bidang-bidang lain di lingkungan sekitar mustahik. Yang selanjutnya ada Muslih Adi. Langsung saja kepada hasil penelitiannya. Dia penelitiannya di Solo, di Yayasan Peduli. Di Yayasan Solo Peduli, hasil penelitian adalah pemberian dana zakat produktif terhadap mustahik berpengaruh terhadap perekonomian mustahik. Lalu kepada Fajar Eka Pratomo, kualitatif Basnas Banyuwangi. Ini kalau nggak salah ya, ini yang nggak ada angka-angkanya, ini adalah jurnal ya teman-teman. Jurnalnya tidak kedaluarsa, kok aman aja. 2020 sampai 2016 saja. Indikator ketetapan. Jadi hasil penelitiannya adalah indikator ketepatan sasaran program dan pemantauan program sudah efektif. Sedangkan indikator sosialisasi program dan tujuan program belum efektif. Oke. Begitu hasil penelitian teman. Sudah ada yang efektif dan masih juga ada yang belum efektif. Yang perlu untuk diperbaiki untuk lebih mantap dan efektif lagi ya teman-teman. Jadi selanjutnya adalah Khairul. Penelitiannya di LAS DPU Samarinda, cabang Samarinda. Bedanya kalau saya maunya penelitiannya di cabang Kutai Kartanegara, kalau di Samarinda teman-teman ya. Oke, hasil penelitian adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat LAS DPU Kaltim cabang Samarinda tidak dapat melaksanakannya secara maksimal. Karena, ini permasalahannya, kekurangan SDM untuk menjalankan program tersebut. Kekurangannya di situ. Berarti perlu ditambahkan SDM lagi untuk menangani masalah ini. Lalu ada Imas Rosi Mugrahani dan Rica Angkita Mulia Wisdawati. Wah, ini dosen pasti nih. Terus penelitian adalah kualitatif. Dompet Duafa Republik Yogyakarta. Hasil penelitiannya peran yang diberikan juga berbentuk pemberian modal, sosialisasi, penyuluhan, motivasi, dan pembinaan yang berkesinambungan bagi mitra binaan, sedangkan pemberdayaan dan yang sedang diberdayakan. Oke, lanjut kepada yang selanjutnya adalah kerangka berpikir. Ini teman-teman bisa perhatikan kerangka di sini, pengalokasian, sasaran, pendistribusian ada pada zakat produktif, yang mana ini mempengaruhi pemberdayaan ekonomi mustahik yang di dalamnya ada pelatihan, manajemen usaha, dan pengawasan. Teknik penyaluran dana zakat produktif dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyaratkan zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan. Karena dengan demikian, dengan diadakannya pendistribusian zakat produktif akan dapat mengurangi beban dan kesulitan yang dialami penerima zakat, sehingga dapat membantu mengurangi angka kemiskinan atau kesenjangan dari yang kaya dan miskin yang ada di
Indonesia khususnya. Jadi pertama ada pengalokasian, kedua sasaran, siapa-siapa saja, terus pendistribusiannya seperti apa. Itu pada zakat produktif yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi mustahik. Yang di dalamnya ada memberikan pelatihan dan keterampilan, mengajarkan untuk bagaimana manajemen usaha, dan memberikan pengawasan agar tetap terawasi begitu ya. Nanti jangan-jangan dananya dipakai untuk konsumsi gitu kan. Mending kita kasih dana yang lain supaya buat dia untuk konsumsi hari ini. Misal bisa jadi begitu teman-teman ya. Lanjut pada bab yang ketiga, metode penelitian. Jadi penelitian di sini saya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang digambarkan dengan menggambarkan fenomena yang terjadi, baik perilaku atau tulisan yang diamati. Pendekatan dilakukan dengan menggambarkan analisis peran zakat produktif terhadap peningkatan pemberdayaan ekonomi untuk mustahik di Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat Cabang Kutai Kartanegara. Nah, lanjut kepada subjek penelitian. Subjek penelitiannya adalah Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat (LSDPU) Cabang Kutai Kartanegara, dan informannya mendapat informasinya adalah dari orang-orang yang berada di dalam LSDPU atau pengurus-pengurus LSDPU Kukar dan mustahik zakat produktif. Intinya orang-orang yang pastinya bersangkutan dengan penelitian, yang cocok dengan sesuai dengan judul. Ya. Lalu lanjut kepada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu adalah perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Lalu wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya 2 orang atas dasar ketersediaan dan dalam alamiah, tidak dibuat-buat, di mana arah perbincangan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan truth sebagai landasan utama dalam proses memahami. Lalu Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti setiap bahan tertulis atau film yang tidak dipersiarkan karena adanya permainan seorang peneliti. Di sini metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang dokumen, catatan atau arsip yang dimiliki oleh LSDPU yang ada hubungannya dengan peneliti, seperti struktur organisasi, sejarahnya dari DPU ini, dan seterusnya begitu teman-teman. Lalu studi pustaka yaitu penulis mencari data-data yang relevan dan literatur yang sudah ada sebagai bahan pertimbangan dan pendukung dalam proses penyusunan skripsi. Melalui studi pustaka yang dilakukan dengan mengkaji buku-buku literatur, jurnal, makalah, penelitian sebelumnya untuk memperoleh landasan teoritis yang komprehensif tentang zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi umat. Yang terakhir adalah menggunakan media internet agar lebih mudah, karena untuk memperoleh data dan informasi gitu teman-teman ya. Apalagi ini banyak lagi covid ini kan, kita nggak bisa kemana-mana, kita harusnya pakai internet. Iya, susah juga jadinya ya. Enak juga sih di rumah aja. Tapi nggak segampang itu cari bahan boy di dalam internet. Oke, lanjut ke teknik analisis data bagian yang ketiga. Jadi dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deduktif-induktif, yaitu metode analisis yang dengan menggunakan penalaran dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Adapun dalam penelitian ini metode tersebut dipakai untuk menganalisa data yang berasal dari DPU Kaltim Cabang Kutai Kartanegara dengan hasil observasi dan wawancara lapangan kepada para mustahik, teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah validitas data. Jadi untuk keabsahan suatu data yang digunakan untuk membuktikan bahwa hasil upaya penelitian benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu suatu pendekatan analisa data yang mensintesa dari
Data dari berbagai sumber, triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan data atau sebagai perbandingan terhadap data-data itu. Triangulasi dapat dibedakan menjadi 4 macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, penelitian, dan teoritik. Baik teman-teman, itu adalah sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan kepada semuanya. Tetap semangat untuk yang berpuasa, ya kan. Jangan lupa nanti bayar zakat. Jangan lupa niat puasa juga ya. Biasanya itu yang paling sering lupa, apalagi sekarang ini. Waduh, lanjutkan bro. Udah 5 GB aja loh. Wese. Ya begitulah, pokoknya tetap semangat yang teman-teman sekalian, apalagi lagi covid ini. Santai saja lah. Berdoa terus. Ingat, kita cuman punya 3 tugas di dunia ini. Ibadah, berdoa, dan berikhtiar. Sip. Baik, saya akhiri. Apabila ada kekurangan, kesalahan kata, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian ataupun hal lain yang kurang berkenan di hati. Oke, jangan lupa untuk di like dan komen apa saja, terserah kalian. Mau komen ini kayak gimana, silahkan gitu teman-teman. Apalagi mau subscribe gitu kan, boleh. Lalu wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.